Oke. Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, malam. Thank you. Ini dulu juga saya menghadapi kayak gitu loh. Apa ya? Kegundahan sebelum menikah kayak gitu ya. Apalagi itu tadi sebelum menikah itu kan banyak banget yang harus dipikirkan, kecocokan hati sama si calon gitu ya, calon pasangan kita kayak gitu sudah eh, kadang-kadang kan gini, apa ya, di awalnya karena kita sudah semakin dekat, kadang-kadang oh ini akhirnya sudah sedikit tahu ya, sedikit tahu oh, ini si A itu karakternya seperti ini, karakternya seperti ini. Jadi paling enggak ini sebagai modal kita untuk menghadapi kegundahan nanti. Dan kalau kita sudah mantap sama dia, ini pesannya jangan dulu ditukar loh kalau misalnya ketahuan kok karakternya ada yang jelek gitu, ada yang kurang bagus lah, ada yang kurang bagus. Ketika sudah mantapkan itu, oke, mantapkan itu dulu, itu pegangannya. Terus ketika ada kekurangan itu wajar ya, Indonesia ataupun juga yang teman-teman yang lainnya. Karena tadi saya setuju dengan pernyataan bahwa ketika menikah itu ada dua hati, dua pikiran, dua tubuh yang memang harus diselaraskan, diseimbangkan. Bukan lagi, jangan selalu berpikir menikah itu untuk menyatukan pikiran. Tidak, itu susah untuk dipikirkan, apalagi dua kepala ya, dua kepala, dua isi kepala dengan dua pemikiran. Tapi diselaraskan, saling mengisi, itu yang menjadi kuncinya. Nah, terus ketika kegundahan itu muncul, ya udah, nikmati kegundahan itu, sudah dinikmati. Karena justru dari kegundahan itu ketika muncul, nanti ketika kamu menjalani, kamu akan tahu jawaban-jawaban dari kegundahan-kegundahanmu itu. Karena itu pasti akan dihadapi oleh setiap yang mau menikah. Saya bisa bilang kayak gitu. Ada apa ya, was-was tadi, kemudian ada rasa ketidakpercayaan diri kadang-kadang muncul walaupun mungkin persentasenya dikit kayak gitu. Walaupun saya bilang gini, walaupun mereka yang sudah secara material sudah mantap pun deg-degan itu pasti juga ada karena akan menghadapi sesuatu yang baru. Jadi ya terus jalan saja ya, Innocentia, yang mungkin sebentar lagi mau ke fase baru kayak gitu. Kalau misalnya ada keraguan, pokoknya kita jangan berpikir pasangan kita itu sempurna. Kita yang akan menyempurnakan pasangan kita itu. Kita yang akan menyempurnakan pasangan kita itu. Itu kuncinya itu dulu deh. Itu yang akan menjadi pegangan, dan nanti ketika menjalani sebuah perjalanan rumah tangga kayak gitu, itu yang akan membuat kuat kita untuk selalu bertahan di tengah badai kehidupan. Saya nggak nakut-nakut lagi. Ada badai-badai yang nanti akan dihadapi ketika kita itu sudah menikah. Tapi ketika itu dihadapi bersama, aduh jadi puitis banget ya. Dihadapi bersama itu pasti akan berlalu kok. Badai pasti akan berlalu, dan bahwa ada satu pernyataan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan kita. Itu benar banget. Berbagai masalah yang saya hadapi, kami keluarga hadapi, itu ya akhirnya selesai juga dengan keyakinan kita bahwa Tuhan itu pasti ketika menurunkan masalah pasti juga akan menurunkan sebuah solusi. Itu di rumah tangga juga ini di rumah sudah paket. Udah satu paket sama solusinya ya biasanya ya. Aku lanjut ya. Jadi siap-siap aja. Oke. Ini ada Mbak Iyah Orplas, atau kita panggil Mbak Iyah ya. Pertanyaannya masih sama dan jawabannya adalah, apa keputusan menerima lamaran sekarang adalah waktu yang tepat? Terus kemudian, doi tepat nggak ya buat aku? Apa setelah nikah jadi nggak bisa main lagi? Gimana rasanya serumah sama orang baru? Masih bisa sering-sering pulang ke tempat emak nggak ya? Nah ini pulang nih. Terus gimana karakter mertua? Dan masih banyak lagi. Ini aku mau sambungin sama satu lagi deh, Mas. Ini dari... Boleh. Dua lagi, tapi ini yang satu ya. Ini dari teman kecil, nggak mau disebut nama dia. Nah, sebenarnya lebih khawatir kalau jadi orang tua kayak gimana ya, suka kepikiran nggak bisa ngimbangin pemikiran anak yang pasti beda generasi sama kita.
Aku mau padatkan menjadi dua hal, Mas, kalau baca dari dua komenan ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian ada orang lain yang sama sekali baru yang hadir dalam pernikahan. Dalam artian, yang pertama adalah mertua, yang kedua adalah anak, Mas. Tapi mungkin sedikit singkat aja ya, maksudnya dalam artian teman-teman butuh banget nih jawaban dua nih. Sebelum nanti masih ada yang terakhir, satu terakhir, dan yang terakhir ini menarik menurutku. Silakan. Boleh. Yang mertua dulu. Nanti sambil ingetin ya kalau saya lupa apa yang belum terjawab itu ya. Berkaitan dengan mertua, itu orang baru yang akan kita kenal dan itu akan menjadi orang tua kita ya. Tapi gini, saya punya strategi ya teman-teman untuk mengetahui karakter dari orang tua kita, mertua kita itu seperti apa. Nah gini ya, paling enggak kita kan sudah kenal pasangan kita ya, pasangan kita atau entah itu cowok atau cewek kita. Nah karakter dari orang tua itu, orang tuanya si anak itu paling dia ada kemiripan. Ada kemiripan jadi dari pilihan kita itu. Nah, kita bisa paling nggak kalau sudah mau punya modal kayak gitu kan kita tahu oh nanti orang tuaku itu modelnya kayak gini toh. Misalnya suka ngambekan, tegas atau orang tua gitu kalem, santai atau orang tuaku itu calon mertuaku itu tes kayak gitu. Itu kelihatan dari anaknya karena itu cowok atau cewek pilihanmu itu adalah hasil didikan dari mereka, orang tuanya mereka. Nah itu menjadi modal untuk bergaul dengan mereka. Silakan, pasti punya strategi sendiri untuk menghadapi mereka itu ya. Oke, itu untuk orang tua. Soal anak? Sebenarnya kalau dipanjangin, gimana? Soal anak? Kalau anak, kalau anak gini, kalau anak ya. Sorry. Nah, kalau anak itu nanti yang part mertua kayaknya harus advance deh itu. Udah soal anak dulu. Karena biar pada penasaran ya. Biar pada penasaran karena iya benar karena ini banyak yang cerita curhat berkaitan dengan menghadapi orang tua yang macam-macam banyak. Nah, nanti bisa dibikin part lagi deh, lagi berkaitan dengan itu ya. Soal anak, Mas. Untuk anaknya. Ya, ini suatu hal baru untuk anak. Nah, inilah anak itu kan ya emang ini sesuatu kehidupan yang baru. Tapi paling enggak gini, untuk menguatkan kita, anak itu menjadi anggaplah sebagai anggaplah sebagai investasi kita lah, investasi ke masa depan kita. Jadi gini, pasti karena yang namanya investasi, perlakuannya ya kayak ya melakukan sebuah investasi kayak gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ya deg-degan itu ada karena investasi kalau misalnya kita dianalogikan sebuah investasi ke saham ataupun ke emas kayak gitu ya, kok larinya ke sana ya. Tapi kayaknya enggak banget ya masa anak dia jadikan ke sana. Tapi paling enggak ada gambaran ada gambaran itu pasti kita maunya yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk anak. Terus menghadapi sesuatu yang baru ya saya kira itu nanti dijalanin aja kalau kita nanti sudah punya anak, mungkin istri kita melahirkan kayak gitu atau ini kalau cewek ya melahirkan kayak gitu nanti secara alamiah sudah bisa sendiri kok, sudah bisa sendiri. Oh ini anakku nanti seperti ini, sudah punya harus seperti ini, yang namanya gendong itu seperti ini. Saya dulu nggak punya bayangan loh, megang bayi kecil yang masih lembek kayak gitu. Lembek loh. Iya, bener loh, lembek banget. Aku awal dulu anak pertama itu saya nggak berani pegang, baru berapa bulan itu baru pegang kayak gitu loh. Tapi sekarang setelah anak kedua ini, udah berani aja gitu. Itu alamiah saja, naluriah kita itu. Oh, ini kalau megang seperti ini ya, nggak ada pelajaran. Ya mungkin di internet tuh ada, di internet harus searching tuh cara memegang bayi, tapi itu nggak ngena kalau menurutku, lebih ke pengalaman langsung kayak gitu. Nanti termasuk juga ini gimana mendidiknya itu juga alamiah nanti akan bisa. Yang jelas jangan disetir ya anak kita jangan setir itu. Nanti kayaknya untuk part mendidik anak ini juga perlu dibikin episode lainnya, karena panjang banget ini. Iya betul. Ya tadi. Jadi baru kulit luar aja ini. Kulit luar banget Mas. Bahkan kalau perlu dibikin seminar atau workshop bisa nih kayaknya, karena belum ada yang garap juga.
Ya oke, boleh. bisa jadi next project lah. Tapi mungkin kita terbatas banget ya waktunya ya. Tapi kita coba bantu teman-teman. Ini terakhir yang menurutku menarik, Mas. Aku bacain ya. Boleh. Ini dari adik tingkatku waktu kuliah. Dia menurutnya dari sekian banyak jawaban menurutku menarik. Am I ready to having sex only with one woman for the rest of my life? Jadi siapkah aku untuk punya kehidupan seksual terhadap hanya satu orang untuk sisa hidupku? Ini jawaban yang akhirnya membawa kita ke diskusi yang lebih dalam sih, Mas, sebenarnya. Maksudnya antara aku dengan adik kelasku ini. Tapi kita kan juga nggak bisa melepaskan kehidupan seksual juga, Mas. Soal benar. Ya. Nah, sedikit mungkin ya, karena waktu kita. Ya, ini dikit ya. Ini dikit ya. Ini kulitnya dulu. Seksualitas ini, ya ini dalam rumah tangga penting sekali ini. Bahkan banyak yang curhat ini gara-gara itu juga banyak terjadi pertengkaran atau bahkan ini yang setuju dengan poligami gara-gara seks juga itu makanya nikah lagi, entah itu dengan diam-diam atau entah itu dengan persetujuan istri ya. Tapi kita nggak bahas tentang poligami ya. Nah, ini berkaitan dengan seks. Nah, inilah nanti ketika berhubungan ngomongin tentang seks kayak gitu aja, itu juga butuh butuh saling pengertian antara suami dan istri kayak gitu ya. Gambarannya gini deh, itu secara biologis alamiah muncul gitu ya keinginan seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kita juga bukan terus semena-mena saya butuh dia harus mau, nggak gitu juga kali. Itu karena seks itu harus semuanya having fun, harus semuanya menikmati, enjoy, menikmati kayak gitu. Kalau salah satu nggak menikmati, ya akhirnya nggak asik, nggak ada respon, terus pokoknya nggak pokoknya. Jadi kalau misalnya sampai ke ranah sana, ini juga harus detail lagi nih. Paling nggak inilah ketika ada hubungan seks kayak gitu, memang ya otomatis karena ini sudah resmi, ya suami istri aja, jangan ke lainnya gitu ya, karena sudah cukup itu istrimu, itu suamimu. Iya, makanya kamu mau pakai tiap hari, mau pakai tiap jam itu sudah halal itu. Makanya pertanyaan ini menarik, Mas. Menurutku muncul ini juga menarik. Kita harus apresiasi juga Disa ini. Siapkah aku untuk having sex dengan satu orang saja? Itu harus siap. Harus siap karena maaf ya ini kalau karena saya termasuk ya kalau dibilang maniak seks nggak gitu juga ya. Saya punya pandangan gini ya, punya pandangan yang ini mungkin filosofi Jawa atau gimana itu ya. Tahu makanan geplak Bantul nggak? Karena saya dari Bantul. Tahu. Geplak tahu. Yang warnanya apa? Warnanya hijau, merah, kuning itu ya. Ya. Itu walaupun warnanya berwarna-warni, tetap rasanya sama kan? Manis dan gitu. Itu sama kayak gitu lah. Saya gambarnya kayak gitu. Ini analoginya masuknya ke makanan. Terima kasih ya. Jadi saya lebih masuk. Jadi walaupun cepat masuk ya. Jadi walaupun banyak banyak wanita yang mungkin menggoda, yang merah hijau itu nanti kalau misalnya berhubungan seks saya kira juga rasanya sama kayak geplak tadi, sama-sama manis sama kayak gitu. Jadi nggak usah berpikiran untuk selingkuh, berpikiran untuk ke yang lainnya, karena malah justru ketika hubungan seks dan selingkuh itu pasti saya merasa mereka kalau ditanya dalam hati itu ini nggak akan nyaman hubungan seksnya karena takut ketahuan. Di hatinya pasti akan takut. Itu hatinya pasti takut dosa. Ada itu. Makanya ketika sudah halal, sudah resmi sama pasangan kita, dah satu orang saja. Satu istrinya gitu aja. Gitu. Luar biasa. Tegang ya. Dan justru perbincangan kita di hari ini jadi pertama saya yang dapatkan adalah ini nggak bisa untuk satu episode aja. Pertama. Terus yang kedua bahwa sebenarnya akhirnya boleh nggak Mas aku simpulkan bahwa pernikahan itu sebenarnya daripada sekedar dibayangin dan dikhawatirkan, lebih baik kita hadapi, gitu nggak? Ya, benar, benar. Nah,
dan kemudian kekhawatiran itu wajar, aku mencatatnya itu juga, terus kemudian akhirnya bukan berarti kekhawatiran itu tidak bisa dihadapi. Gitu mungkin ya, Mas Abi ya. Oke. Benar. Sudah di ujung sekali, dan mungkin akan ada episode-episode selanjutnya karena spektrum pernikahan itu luas. Nanti aku sama Mas Abi akan bahas, atau aku, Mas Abi, dan orang ketiga atau orang keempat kita bisa diskusi, Mas, karena ini menarik. Boleh. Atau aku malah punya ide, mungkin versi Mas Abi, versi temenku yang single di usianya, kemudian yang satu papa mama muda, seru tuh. Boleh ya, nanti. Jadi kan spektrumnya luas banget tuh. Iya. Jadi kita akan bikin diskusi itu. Tapi thank you so much, Mas Abi. Ini karena waktu terbatas aja sebenarnya. Jadi kalau pembicaraannya sih masih pengen dilanjut. So kita akan ketemu di episode selanjutnya. Mas Abi, ada mungkin satu kata sedikit untuk menutup soal pernikahan? Oke, yang sudah mantap untuk menikah, menikahlah. Itu aja ya. Nggak usah ragu, karena semua akan dihadapi. Kalau diawali dengan sebuah keyakinan bahwa saya bisa, pasti semua itu bisa. Oke. Ini bukan iklan politik ya. Bukan iklan politik pasti. Oke, thank you Mas Abi ya. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bahas lagi soal pernikahan, atau mungkin kita bahas yang lain juga. Thank you ya Mas ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam sehat, tetap semangat.